Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema penghalang doa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran tentang doa yang sesungguhnya adalah semua doa pasti didengar oleh Tuhan. Nah, kalau doa tidak didengar berarti kita salah berdoa. Kita berdoa kepada patung. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan doa adalah kesukaan bagi Tuhan. Semua doa pasti dijawab oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ini adalah dasar doa. Jika dasarnya saja kita tidak percaya, bagaimana mungkin bisa terjadi? Banyak orang berpikir, mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa kita. Habakuk 2 ayat 1-3. Habakuk 2 ayat 1-3. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Tuhan itu selalu tepat waktu, meskipun terkesan terlambat. Namun Dia tidak pernah terlambat. Dalam Habakuk dijelaskan bahwa walaupun kita belum menerimanya, tetaplah bersukacita seolah-olah kita sudah menerimanya. Kita bisa menuliskan jawaban doa itu pada loh hati kita, bahwa kita sudah menerimanya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan? Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan menginginkan doa yang tidak bertele-tele, tidak basa-basi. Bukan berarti tidak boleh doa yang lama atau panjang. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati kita dalam berdoa dan tujuan doa itu. Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kesalahan yang banyak orang lakukan adalah berdoa untuk kepuasan diri pribadi atau egois hawa nafsu pribadi. Jadi tidak heran apabila banyak orang yang sudah berdoa dengan sangat indahnya, bahkan dengan sangat panjangnya, tidak menerima jawaban doa. Sesungguhnya doa yang didengar Tuhan adalah tujuannya. Inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Jika tujuannya untuk sebuah kebaikan, bahkan untuk membantu sesama dan memberitakan Injil, pasti Tuhan jawab. Percayalah. Dan mengapa kita belum menerima jawaban doa? Karena tidak berdoa. Tidak berdoa tidak ada berkat. Tidak berdoa tidak memperoleh apa-apa. Nah, di perenungan kali ini kita akan membahas penghalang doa.
Ya, apa saja yang menjadi penghalang doa? Yang pertama, bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sungut-sungut itu adalah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungut-sungut adalah tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Sama seperti orang Israel yang mengingat masa lalu mereka ketika di Mesir. Tuhan mengingatkan bahwa apapun yang kita miliki, syukurilah. Ketika Tuhan memberikan perkara kecil, percayalah bahwa kita bisa bersyukur, maka Ia akan memberikan kita perkara yang jauh lebih besar. Jadi penghalang doa yang pertama karena persungut-sungutan atau tidak mensyukuri. Seperti halnya yang terjadi di bangsa Israel yang kita baca tadi di kitab Bilangan. Mereka bersungut-sungut, sudah ditolong Tuhan, mereka masih mengingat bagaimana mereka di Mesir. Ini adalah persungutan dan Tuhan tidak suka. Yang kedua, khawatir atau kekhawatiran yang berlebih. Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Mengapa khawatir membuat kita tidak menerima jawaban doa? Karena inilah dasar dari doa. Dalam doa tidak boleh ada kekhawatiran atau keraguan. Karena di dalam kekhawatiran tidak ada iman. Mana mungkin kita menerima jawaban doa bila kita tidak percaya kepada Sang Pemberi? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percayalah bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Secara kasat mata memang mungkin kita belum menerima apa yang kita doakan, tetapi itu jangan membuat kita ragu, khawatir bahwasanya Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena apa? Dengan kekhawatiran justru kita tidak memperoleh apa-apa. Yakinlah bahwa apa yang kita doakan kita telah menerimanya. Yakinlah apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Jadi yang kedua, apa yang menjadi penghalang doa yaitu kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, karena ada dosa. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita bila dalam hati kita masih ada dosa. Karena dalam dosa tidak ada kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka dari itu bereskan dulu hati kita semuanya. Jangan sampai berlarut-larut dalam dosa. Jadi yang ketiga ini penting sekali supaya kita jadi orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus dan terus menjaga hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tiga penghalang ini kiranya bisa kita cek dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih ada dosa? Apakah kita masih ada persungut-sungutan, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri, dan apakah dalam diri kita masih ada kekhawatiran yang berlebih? Kita bereskan itu semuanya
Dan ketika kita sudah bisa membereskan itu semuanya, yakinlah bahwa doa kita sampai kepada Bapa di surga. Dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Pengkhotbah berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Untuk kami sama-sama belajar penghalang doa kami yang tidak sampai kepada Bapa. Dan ampuni kami kalau selama ini masih ada dosa, kemudian persungut-sungutan, kemudian kekhawatiran yang berlebih dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh membawa hidup kami, hati kami yang murni, yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami minta dalam doa, kami percaya kami telah menerimanya dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar atas permasalahan mereka dalam permasalahan kesehatan, keuangan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha bisnisnya. Tuhan sebagai jawaban atas pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.